Kubu Resuryo menyatakan akan melaporkan balik Eki Sujana dan Damai Hari Lubis dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis 29 Januari 2026. Hari ini kita bersama-sama dengan para pejuang yang tadi barusan menyelesaikan wajib lapor, saya juga sih. Ya itu bahkan pasnya wajib lapor ya. Ada Bu Kurnia Triyoyani, ada Mas Rustam, kemudian ada Pak Rizal ya. Jadi kita menyampaikan beberapa hal yang sangat penting hari ini. Yang pertama, saya tidak akan mengulangi statement yang sangat agamis dari Pak Rizal Fadila tadi. Yang jelas apa? Ya, agak terlalu, kalau dalam bahasa saya, kalau saya nulis itu terwelu ya. Terwelu. Karena apa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu beberapa hari yang lalu itu kita peringati dalam peristiwa peringatan Isra Mi'raj. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi yang ditemui oleh Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mekah ke Palestina ya. Ketika naik Sidratul Muntaha, Nabi Musa itu berada di langit kelima dan Nabi Harun itu berada di langit keenam. Artinya apa? Artinya itu nabi-nabi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Muhammad SAW ya. Dan itu berarti apa? Yang pertama akan ditemukan Nabi Adam. Terus kemudian ada Nabi Musa dan Nabi Harun dan lain sebagainya. Artinya ini benar kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian nanti tidak terima dan melaporkan karena ini sudah penistaan agama. Ya. Panji saja dilaporkan ya karena penistaan agama. Ini lebih lagi, apalagi katanya menemui Fir'aun. Lebih jahat Fir'aunnya atau lebih jahat yang ditemui? Nah, itu kita nggak tahu ya. Nah, maka saya kesempatan ini malah berterima kasih dan mengapresiasi seorang wartawan dari dulu adalah mantan ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen, yang bernama Pak Lukas Luarso, yang sudah sebenarnya membantu Egy dan membantu DHL dengan menyederhanakan, nggak usah pakai nabi-nabian, pakai aja istilah dua tuyul ketemu Jin Ifrit ya, dan itu ada ilustrasinya, nih ilustrasinya. Nah, jadi dua tuyul ketemu Jin Ifrit itulah yang kemudian saya pakai dua tuyulnya, yang kemudian kita sama-sama ketika berjuang waktu itu saya pakai istilahnya kita tetap berjuang meskipun ada dua tuyul yang melarikan diri. Perkara dua tuyul itu sama dengan yang dilaporkan oleh ini ya terserah. Dan sebenarnya yang agak tersinggung sebenarnya saya loh di sini. Jadi dua tuyul ini mirip saya sama Respon. Iya. Jadi sebenarnya saya aja nggak tersinggung kok. Apalagi dilaporkan. Tadi benar Pak Herman Kadir tadi. Ya, coba kita cari di KUHP atau di KUHP. Ada nggak kata-kata tuyul itu? Nggak ada. Yang ada malah Mbak Yul. Ya. Siapa itu Mbak Yul? Mbak Yul itu yang tangannya bisa menembus. Dan ketahuan sama Bang Gafur, dia ketika diperiksa, ketika dalam gelar perkara khusus bawa handphone. Itu. Padahal ditanya, loh ini kok bawa handphone? Saya kan punya dua. Loh ini bukan masalah 2 handphone, 10 handphone. Nggak boleh bawa handphone itu. Nah jadi hari ini, kalau sebelum tadi teman-teman nggak usah tanya ke saya selaku pribadi dan juga insya Allah juga Bang Aga, kita mengikuti sikap dari kuasa hukum kami yang nanti akan dibacakan oleh Bu Kurnia Triyoyani ya, sikap kami. Jadi kita tetap bersama, tidak ada statement pribadi ya. Ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang ya, untuk melawan kebatilan. Jadi insya Allah itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, mohon dipegang, kita tuh mau persoalan ini mau pendek ya, mau kemudian persoalannya dibikin panjang, tetap kita ikuti ya. Mau pendek mau panjang tetap kita ikuti dan kita akan lawan semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang megangin ya, kalau ada yang megangin, bantu megangin. Oh iya, ini saya pegang dulu karena pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke langkah, naik Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan pernyataan hukum, saya ingin membacakan sikap bijak kita pada hari ini. Ini ada kata-kata bijak bahwa antara ubi dan tape itu yang membeda, tidak ada beda dalam hal warna.
yang membedakan mereka menjadi dari keras menjadi lembek dengan proses peragian. Apa itu proses peragian? Yaitu perubahan senyawa organik menggunakan oksigen dengan bantuan mikroorganisme seperti ragi, ya, kemudian jamur barangkali atau fungi begitu. Jadi inilah yang terjadi barangkali. Saya lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis tentang pelaporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba Jokowi. Sebagaimana diketahui, Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti telah melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 26 Januari 2026. Menyusul kemudian Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khosinuddin. Materi laporan adalah dugaan pencernaan dan fitnah sebagaimana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, pelaporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi telah, sedang, dan akan terus dilakukan yang awalnya Jokowi memecah belah dengan terbitnya SP3 diduga atas instruksinya. Selanjutnya diduga Jokowi melakukan adu domba dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinuddin. Tujuannya agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Hari Lubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, posisi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai Ketua Umum dan Sekjen TPUA telah merusak wibawa, marwah, dan kehormatan TPUA. Karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Keempat, atas dasar pembelaan diri dan hak untuk membalas kezaliman, kami berencana melaporkan Egy Sujana, Eli Daneti, dan Damai Hari Lubis atas tuduhan sok jago, merendahkan fisik dan martabat, serta kehormatan orang yang sedang berjuang, sekaligus dugaan pencemaran dan fitnah yang telah dilakukan, yang bukti videonya telah beredar luas dan sempat kami dokumentasikan. Kendati ada sebagian yang telah di-take down atau dihapus oleh akun YouTube penggugah, demikian pernyataan kami sampaikan. Jakarta, 29 Januari 2029, tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Khosinuddin Sarjana Hukum, Koordinator Non-Litigasi, dibacakan oleh Kurnia Tri Rayani Sarjana Hukum. Demikian. Sebetulnya bermula dari kritik tajam kami terhadap proses penegakan hukum dengan keluarnya SP3, yang dasarnya adalah restoratif justice. Bermula dari kritik yang tajam itu, maka kemudian ditafsirkan bahwa ada delik pencemaran nama baik, ada delik fitnah, padahal seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Herman, itu jauhlah perbuatannya gitu. Ketika Mas Roy mengutip ada 2 tuyul bertemu dengan jin iprit, ya, itu sebetulnya adalah suatu kritikan satir gitu, yang mengambil dari karikatur seorang wartawan senior. Jadi sama sekali tidak ada mens rea dari Mas Roy untuk menghinakan seseorang, ya, untuk kemudian merendahkan seseorang. Bahkan Mas Roy itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bang Egy. Setelah beliau mendapatkan SP3, pada saat beliau mau berangkat ke Malaysia, Mas Roy menyampaikan ke saya bahwa ada WhatsApp masuk dari Bang Egy kepada Mas Roy
Brother Roy terus berjuang, dan Mas Roy menyampaikan terima kasih. Jadi sebetulnya secara hubungan emosional dan hubungan sosial itu baik-baik saja. Kemudian ini menjadi persoalan hukum karena memang ada kritikan yang pedas dari kami terkait dengan penegakan hukumnya yang kami kritik, ya, yaitu SP3 yang dijadikan sebagai dasar tersangka tidak lagi berstatus tersangka itu sebetulnya bermula dari evaluasi kami terhadap cacat formil dan cacat material SP3 dengan dasar RJ, ya. Jadi ini tidak bisa lepas dari situ. Hal yang kedua adalah dari sisi perbuatan material, apa yang disebut sebagai delik pencemaran nama baik, delik penghinaan yang dilaporkan oleh dua pelapor, pasal 433, pasal 434, kemudian juga 27A Undang-Undang ITE, itu jauhlah dari perbuatan mereka gitu, ya. Jadi menurut kami ini sebetulnya adalah ada satu upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu utama atau yang kita sebut dengan predikat crime, yaitu ada dugaan tindak pidana pemalsuan dugaan tindak pidana ijazah palsu atau persoalan ijazah palsu yang hari ini disidik oleh Polda Metro Jaya ingin dialihkan dengan LP ini, sehingga mengaburkan pusat perhatian masyarakat yang saat ini masyarakat sedang menantikan gitu loh. Mana yang benar? Apakah ijazah ini asli ataukah ijazah ini sebetulnya menjadi satu cermin bahwa demokrasi kita sedang dalam titik yang sangat nadir. Kita sudah punya KUHP dan KUHP baru. Dan sah-sah saja ketika ada warga negara, apalagi kami sebagai tim kuasa hukumnya Mas Roy, kemudian ada Bang Ahmad Kozinudin, ada Bang Herman, kemudian ada Bang Jack Aspardi Pilihan, dan yang lain ada Bang Medi juga. Ketika menyusun satu bentuk, menyampaikan satu bentuk kritikan hukum yang pedas, itu sah secara hukum. Karena kehadiran seorang advokat warga negara itu kan adalah melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Kalau aparat penegak hukum dikritik dan kemudian itu ditafsirkan sebagai satu bentuk delik fitnah dan pencemaran nama baik, bagaimana kita mau mempertaruhkan negara hukum kita gitu? Berarti semua proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya tidak perlu dikoreksi, ya. Bisa saja penegakan hukum itu dilakukan secara sepihak tanpa ada check and balance dari masyarakat atau aparat penegak kami ini juga sebagai penegak hukum, ya berarti buat apa kita punya KUHP dan KUHP baru? Katanya kita sudah punya hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan nilai kearifan. Dan Bang Egy Sujana sudah terbebas dari status tersangka dan kembali berstatus merdeka seperti sedia kala. Gitu. Namun sekali lagi kami sangat sayangkan kebahagiaan itu akhirnya harus berkurang. Kenapa? Karena seharusnya kalau sudah berstatus tersangka dan kemudian dicabut menjadi merdeka, tentu harusnya empatinya tidak menginginkan orang lain punya status tersangka atau menjadi tidak merdeka. Tapi sayangnya justru terakhir abang-abang kita ini, Bang Damai Hari Lubis dan juga Bang Egy Sujana melaporkan, khususnya Pak Roy Suryo dan saya bahkan Ahmad Kozinudin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor. Ya. Jadi mudah-mudahan itu kebaikan buat saya karena hukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Meskipun demikian tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saja kepada Eli Daneti, pelaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara begitu ya.
Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Fauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rismon Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurniati Darwani saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadila atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini, ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat. Jangan lupa subscribe ya.